Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, saya di sini akan menyelesaikan tugas ekonomi SBMPTN. Kita langsung saja. Yang pertama, krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara berdampak sangat besar kepada perusahaan yang bernaung di bawahnya. Sulitnya perekonomian ditambah dengan rendahnya nilai tukar mata uang akibat krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan yang harus gulung tikar dan merumahkan karyawannya. PHK besar-besaran tak terbantahkan sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Dampak sosial yang mungkin terjadi dari kejadian ini yaitu jawabannya adalah B. Tingginya tingkat pengangguran dalam segi ekonomi akan menurunkan nilai pendapatan per kapita negara. Namun dalam isi sosialnya akan menyebabkan timbulnya berbagai macam kejahatan. Mengapa bisa demikian? Sebab setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu cara memenuhi kebutuhannya adalah dengan bekerja. Namun ketika terjadi PHK di mana-mana dan angka pengangguran terlampau tinggi, maka hal ini akan mendesak masyarakat untuk melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya, termasuk melakukan perampokan dan yang lainnya. Sebab ketika perekonomian memburuk, maka ini yang kedua, ketika terjadi kenaikan gaji rata-rata dari masyarakat akan mengakibatkan, yaitu jawabannya E. Dengan adanya kenaikan gaji masyarakat, maka akan meningkatkan permintaan atas suatu barang. Hal ini mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke atas, sedangkan dampaknya terhadap penawaran adalah dengan naiknya gaji akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang meningkat akan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Hal ini akan menggeser kurva penawaran ke atas. Soal yang ketiga, inflasi memiliki dampak yang luas bagi perekonomian negara maupun bagi masyarakat. Berikut dampak yang mungkin terjadi ketika inflasi bagi pihak-pihak tertentu, antara lain. Yang pertama, kreditur akan meraup keuntungan tinggi. Yang kedua, debitur rugi karena membayar lebih tinggi. Yang ketiga, penerima gaji tetap tidak akan kesulitan sebab pendapatannya tetap. Yang keempat, produsen akan mendapat untung lebih tinggi, yaitu jawabannya adalah D. Yang pertama, ketika terjadi inflasi, nilai mata uang akan lebih rendah sehingga para kreditur akan mendapatkan kerugian dikarenakan perbedaan nilai mata uang saat ia memberikan kredit dengan saat ia menerima pembayaran utang. Misalnya, dulu ia memberikan hutang kepada orang lain sebesar 10 juta untuk membeli motor. Setelah terjadi inflasi, meskipun si peminjam membayar 10 juta juga, tapi nilai tidak sama, atau uang 10 juta yang terjadinya mampu dibelikan motor. Ketika si peminjam mengembalikannya 10 juta, itu tidak cukup lagi untuk dibelikan motor sebab harga motor meningkat atau nilai mata uang yang menurun. Yang kedua, debitur atau peminjaman uang akan mendapatkan keuntungan dari adanya inflasi.
dikarenakan adanya perbedaan nilai mata uang saat inflasi. Nilai mata uang yang jauh lebih rendah antara saat ia meminjam dan saat ia membayar. Yang ketiga, penerimaan gaji atau yang memiliki pendapatan tetap akan kesulitan atau mengalami rugi sebab uang gaji tetap yang ia terima nilainya akan turun. Misalnya awalnya dengan gajinya ia mampu membeli 20 kg beras sebulan. Karena adanya inflasi, harga beras akan meningkat sehingga ia hanya mampu membeli 15 kg. Yang keempat adalah jika terjadi inflasi, maka produsen akan lebih untung sebab produsen mampu menjual barang dengan harga yang tinggi. Itu yang soal ketiga. Soal yang keempat adalah berikut ini beberapa tugas bank. Yang pertama, mengawasi kegiatan bank umum. Yang kedua, mengatur sirkulasi uang dalam negeri. Yang ketiga, melakukan giro dan inkasso. Yang keempat, sebagai banker bank. Yang kelima, mencetak uang agar uang tetap tersedia. Yang termasuk fungsi utama bank sentral adalah, jawabannya adalah 1, 2, dan 4, yaitu tugas bank sentral menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi kegiatan bank umum sebagai penyediaan dana terakhir. Tugas bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, memberikan pinjaman kepada masyarakat, memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Itu soal yang keempat. Soal yang kelima, berikut ini kebaikan dan keburukan kredit. Yang pertama, menaikkan produktivitas. Yang kedua, memperlancar transaksi dengan dagang. Yang ketiga, pemerataan pendapatan. Yang kelima, mengakibatkan overproduksi. Yang termasuk kebaikan kredit adalah soal SBMPTN 2016. Pembahasan kebaikan kredit. Produktivitas uang atau modal meningkatkan dan melancarkan produksi, pertukaran barang, dan peredaran uang meningkat. Keburukan kredit itu memberikan kesempatan berspekulasi, memungkinkan terjadinya inflasi, memberi kesempatan berusaha, memberi kesempatan menambah produksi. Itu adalah jawabannya B kuncinya. Ini soal yang kelima. Soal yang keenam adalah, di era global ini suatu negara sebenarnya bisa hidup mandiri tanpa bersentuhan dengan negara lain dalam kegiatan ekonomi dan bisnisnya apabila memiliki sumber daya alam dalam jumlah besar dan teknologi modern yang bernilai ekonomis tinggi. Sebab persentuhan dengan negara lain sebenarnya hanya akan menyebabkan pelaku bisnis dalam negeri